Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita boleh berjumpa lagi di renungan pagi pada saat ini. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah nama-Mu, Allah yang kami agungkan dan Allah yang kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kau boleh menyertai kami hingga pada saat ini. Terima kasih atas lewatan-Mu malam tadi hingga pada saat ini. Sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, kami merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, sertai kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini adalah dengan tema mengalami kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 65 ayat 5, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Di dalam Yohanes 15 ayat 16a, kita patut berbangga hati dan bersyukur kepada Tuhan karena status kita adalah umat pilihan Tuhan. Sebab bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Pemazmur menyatakan bahwa orang yang dipilih Tuhan pasti akan mengalami kebaikan dari Tuhan. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan, jejakmu mengeluarkan lemak. Di dalam Mazmur 65 ayat 12. Mahkota adalah simbol tradisional dalam bentuk tutup kepala yang dikenakan oleh raja atau ratu sebagai lambang kekuasaan, keabadian, kejayaan, dan kemakmuran. Poin yang pertama, siapa yang menjadi raja dalam hidup saudara? Jika kita menjadikan Kristus sebagai raja yang bertata di dalam kehidupan kita, artinya kita mempercayakan hidup ini sepenuhnya di bawah otoritas raja di atas segala raja. Maka Ia akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Tuhan bukan hanya melindungi dan menjaga kita, tapi Dia juga akan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Jejakmu mengeluarkan lemah. Di dalam Mazmur 65 ayat 12. Lemak berbicara tentang berkat atau kelimpahan, suatu keadaan yang subur dan berlimpah-limpah. Adalah sukacita besar karena kita bukan hanya dipilih, tapi juga dilayakkan untuk mendekat kepada Tuhan. Inilah hak istimewa orang percaya. Hal ini dikemungkinkan karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Di dalam Efesus 2 ayat 13. Dan terhadap orang-orang pilihannya yang tinggal dekat dengan Dia, Ia akan menyatakan kebaikannya, bukan hanya pada waktu-waktu tertentu atau suatu periode tertentu, melainkan setiap hari di sepanjang tahun. Memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Dengan demikian tidak ada istilah hari baik atau hari tidak baik bagi umat pilihan Tuhan, sebab semua hari adalah baik. Tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Di dalam Ratapan 3 ayat 23. Poin yang kedua, kebaikan Tuhan dinyatakan atas diri orang yang percaya, yang mau berjalan bersamanya. Artinya, kita harus mengikuti kemanapun Tuhan melangkah sebagaimana komitmen Ayub. Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya, dan tidak menyimpang. Di dalam ayat 23 ayat 11. Ini berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Untuk sampai kepada kata taat dan setia, tentunya harus melalui proses. Dan proses yang kita lalui salah satunya adalah menerima hikmat yang berasal dari Allah, bukan dari dunia. Jika kita memiliki hikmat dari Allah, maka kita akan tahu apa yang Allah ingin kita perbuat. Tuhan mengerti akan hikmat Tuhan. Untuk mengerti akan hikmat Tuhan, tentunya kita harus semakin sering menyelidiki keinginan Tuhan melalui firman-Nya.
Semakin kita mengerti akan kehendak Tuhan, semakin juga kita dimampukan menjadi taat dan setia. Perlu diingat bahwa apa yang kita miliki, hidup baru, hikmat, keselamatan, dan lain-lain, bukan berasal dari diri kita, melainkan anugerah Tuhan kepada kita yang mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan memberi diri untuk bertobat. Sehingga karena anugerah itulah kita seharusnya berterima kasih dan mengucap syukur, bukan hanya kata-kata di bibir saja, melainkan seluruh kehidupan nyata kita mencerminkan ucapan syukur kepada Allah. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan iman dapat juga terjadi pada diri kita. Kita tingkatkan terus pengenalan siapa dan bagaimana Tuhan Yesus, sehingga terjalin suatu hubungan yang harmonis selama dengan dasar kesetiaan dan ketaatan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hari-hari umat pilihan Tuhan adalah hari yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Salam, selamat pagi, dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Engkau boleh nyatakan Tuhan kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami boleh alami hari demi hari. Dan kami mohon Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Kami mohon bimbingan-Mu, Tuhan tolong kami, sehingga kami demi hari serupa dengan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.